Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aldi Mapionang dari kelas WM18D. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Teknik Analisis Laporan Keuangan, yaitu materi ke-11 sebagai tugas akhir final untuk mata kuliah ini. Materi yang pertama yaitu dividen payut rasa atau rasio pembayaran dividen. Rasio ini merupakan rasio yang mencerminkan kebijakan dividen yang harus dibagikan kepada pemegang saham. Adapun rumus dari dividen payut rasio atau rasio pembayaran dividen yaitu DPR sama dengan DPS dibagi EPS, di mana DPR yaitu dividen payut rasio, DPS yaitu dividen per share, dan EPS yaitu earning per share. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh perhitungan dividen payut rasio pada soal. PT Air Asia Tbk memiliki lembar saham sebanyak 13.450.000 lembar, di mana dividen yang dibagikan pada tahun 2020 adalah sebesar 100 juta dan laba bersihnya sebesar 200 juta rupiah. Berapa nilai dividen payut rasio pada PT Air Asia Tbk? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai DPS dan EPS. Untuk rumus dari DPS yaitu jumlah dividen dibagi dengan jumlah lembar saham, sedangkan untuk EPS yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham. Maka berdasarkan soal, nilai DPS yaitu sebesar 7,434, sedangkan EPS yaitu 14,869. Maka DPR sama dengan DPS dibagi dengan EPS sama dengan 7,4340 dibagi dengan 14,869. Hasilnya yaitu 0,50 atau 50%. Jadi dividen payut rasio PT Air Asia Tbk pada tahun 2020 yaitu sebesar 50%. Materi kedua yaitu return on asset atau ROA. Return on asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya, atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset perusahaan. Rumus dari return on asset atau ROA yaitu ROA sama dengan pendapatan bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk lebih jelasnya, mari lihat contoh perhitungan return on asset dengan soal, yaitu PT Air Asia Tbk memiliki pendapatan bersih sebesar 3.450 juta rupiah pada tahun 2018, dan pada tahun tersebut PT Air Asia Tbk memiliki total aset sebesar 15.560 juta. Berapa return on asset pada PT Air Asia Tbk? Diketahui pendapatan bersih sebesar 3.450 juta dan total aset sebesar 15.560 juta. Jadi ROA-nya yaitu pendapatan bersih dibagi total aktiva dikali 100%, hasilnya 0,22 kali 100% yaitu 22%. Jadi return on asset-nya yaitu sebesar 22%. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan income dari pengelolaan aset yang dimiliki. Semakin besar ROA menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasionalnya sehingga kinerja perusahaan semakin baik. Materi ketiga yaitu cash flow atau arus kas. Arus kas adalah pertambahan atau peningkatan jumlah kas yang dihasilkan melalui kegiatan operasi selama waktu tertentu, terdiri dari atas laba sesudah pajak ditambah dengan jumlah penyusutan, sedang rekening utang dan harta tetap tidak berubah. Namun ukuran cash flow yang digunakan adalah cash flow yang diperoleh dari aliran kas yang telah terjadi dan yang tercermin dalam laporan arus kas yang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Adapun rumus untuk cash flow yaitu cash flow sama dengan AKO ditambah AKI ditambah AKP. Di mana cash flow yaitu cash flow, AKO yaitu arus kas bersih dari aktivitas operasi, AKI yaitu arus kas bersih dari aktivitas investasi, AKP yaitu arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh perhitungan cash flow, yaitu
Pada tahun 2020, PT Air Asia Tbk memiliki arus kas operasi atau AKO sebesar 22,5%, arus kas investasi atau AKI sebesar 33,2%, dan arus kas pendanaan atau AKP sebesar minus 9,4%. Maka berapakah cash flow PT Air Asia Tbk tahun 2020? Diketahui AKO, AKI, AKP-nya. Maka untuk cash flow yaitu AKO ditambah AKI ditambah AKP, maka hasilnya sebesar 46,3%. Jadi cash flow untuk PT Air Asia Tbk sebesar 46,3%. Jika cash flow meningkat, maka hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen juga semakin meningkat, sehingga meningkatkan kepercayaan para investor terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian, meningkatnya cash flow juga akan meningkatkan harapan dividen yang akan diterima oleh investor, sehingga terdapat kemungkinan cash flow berpengaruh positif terhadap pendapatan dividen. Materi selanjutnya yaitu likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang-hutang jangka pendeknya. Indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah cash ratio. Cash ratio menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia ditambah efek-efek likuid. Rasio ini juga bermakna sebagai rasio likuiditas jangka pendek. Semakin tinggi cash rasio menunjukkan kemampuan kas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Adapun rumus untuk likuiditas yaitu current ratio atau sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Contoh perhitungan likuiditas yaitu PT Air Asia Tbk memiliki total aktiva lancar sebesar 4.750 juta pada tahun 2019, dan pada tahun tersebut PT Air Asia Tbk memiliki hutang lancar sebesar 2.520 juta rupiah. Berapa likuiditas PT Air Asia Tbk yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%, dan berdasarkan hal yang diketahui dari soal tersebut, maka hasil dari current ratio itu sebesar 19%. Jadi likuiditas PT Air Asia Tbk sebesar 19%. Semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan, maka semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.